Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi seluruh warga jemaat dan peserta ibadah live streaming. Dan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan jemaat yang baru pertama kali beribadah di Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Penekanan Warta Jemaat, Minggu 1 Juni 2025. Poin nomor 18. Ibadah lansia Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Senin, 2 Juni 2025, pukul 9 di Gedung Gereja Jemaat Rantepao. Poin nomor 19. Berita Persekutuan Wanita Gereja Toraja Jemaat Rantepao, ibadah kasih pulungan Samalele PWGT Seklasis Rantepao dilaksanakan pada hari Minggu, 8 Juni 2025, pukul 11. Di Gedung Gereja Toraja Jemaat Peniel Salutanga. Poin nomor 20, berita Sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Disampaikan kepada calon guru Sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Rantepao bahwa akan dilaksanakan pertemuan bersama pimpinan Majelis Gereja dan pengurus SMGT Jemaat Rantepao pada hari Senin, 2 Juni 2025, pukul 18 di Gedung Gereja Jemaat Rantepao. Nama calon guru SMGT Jemaat Rantepao dapat dilihat dalam warta jemaat. Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih. Poin nomor 21, berita Persekutuan Pemuda Gereja Toraja Jemaat Rantepao untuk merealisasikan beberapa program kerja PPGT Jemaat Rantepao, maka pengurus PPGT Jemaat Rantepao melakukan pencarian dana dalam bentuk aksi dana berupa lauk pauk pada hari ini, Minggu 1 Juni 2025, di depan gedung gereja sesudah ibadah. Atas dukungan dan partisipasi warga jemaat diucapkan terima kasih. Poin nomor 22, pelayanan pemberkatan nikah kepada 1. Saudara Insinyur Yusuf Grahma Rantetondok Sarjana Teknik, anak dari Bapak Penatua Insinyur Markus Rantetondok, dan Ibu Diaken Adriana Rampa Palulungan Sarjana Hukum, dengan Saudari Nadia Yesika Tangke Sarjana Pendidikan, anak dari Bapak Insinyur Peter Tangke Sarjana Pertanian, dan Ibu Irmawati Sesarante Sarjana Pertanian, dilaksanakan pada hari Selasa 10 Juni 2025 pukul 9 di Gedung Gereja Toraja Jemaat Sion Makale. Resepsi perkawinan dilaksanakan pada hari yang sama pada pukul 12 di Toraja Misliana Hotel. Yang kedua, Saudari Andriani Fitri Sarjana Akuntansi, anak dari Bapak Yusuf Batok dan Ibu Anace Pindah, dengan Saudara Jacqueline Dwiki Saputra Sarjana Akuntansi, anak dari Bapak Matius Tempe dan Ibu Alfrida Sambi, dilaksanakan pada hari Sabtu 14 Juni 2025 pukul 9 di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Resepsi perkawinan dilaksanakan pada hari yang sama pukul 12 di Tongkonan Lombok Nono Batan Panga. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Poin nomor 23, pundi khusus, pundi 4, pundi khusus pada hari Minggu 1 Juni 2025 diperuntukkan kepada pengurus SMGT Klasis Rantepao dalam rangka kegiatan Camp Nasional Remaja 3 yang akan dilaksanakan tanggal 27 Juni sampai dengan 1 Juli 2025 di Klasis Siriti. Atas dukungan dan partisipasi warga Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Informasi lebih lengkapnya silakan Bapak Ibu, Saudara-saudari membaca di dalam warta jemaat. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Amin. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, sekali lagi dari majelis mengucapkan selamat sore menjelang malam. Selamat
beribadah kepada Tuhan. Hari ini kita selalu dihimpunkan untuk memproklamasikan akan kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu patut dan selayaknya kita bersyukur kepada Tuhan karena melayakkan kita menikmati perjumpaan dalam persekutuan. Kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam tuntunan tema kemuliaan Tuhan yang membawa sukacita. Mari dengan sukacita kita berdiri dan menyanyikan pujian Gloria, kami datang bawa pujian. Datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan ditinggikan di atas segalanya. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, Gloria, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan ditinggikan puji Dia, Gloria. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita percaya bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Jemaat silakan duduk. Jemaat Tuhan, kita akan bermazmur bersama-sama. Kita akan membaca Mazmur pasal 97.
Kita baca ayat 1 sampai dengan ayat 12. Secara antifonal, seperti biasanya laki-laki dan kaum perempuan. Jadi kita laki-laki mulai, kemudian kaum perempuan bersama dengan Ibu Pendeta. Setelah saya baca judul dari Mazmur ini. Tuhan adalah Raja. Kita mulai laki-laki. Tuhan adalah Raja. Biarlah bumi bersorak-sorak. Awan dan kekelaman ada sekeliling dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya. Dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Kilat-kilatnya. Bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan seluruh bumi. Dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Sion mendengarnya dan bersukacita. Putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu, ya Tuhan. Sebab Engkaulah, ya Tuhan, yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya dan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar. Dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar. Dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Amin. Tuang untoe kapayungan la bela te kulino sende umpuri buang totemo tontong sai lakona
Jemaat Tuhan, mari berdiri. Dengarkanlah perintah mengasihi. Dengan inilah kita mengenal kasih Kristus, yaitu bahwa Kristus telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara seiman kita. Siapa yang mempunyai harta duniawi dan melihat saudara seimannya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, dengan penuh rasa sesal dan malu, kita datang kepada Tuhan untuk mengaku dosa kita, dan dengan sukacita kita bersyukur untuk pengampunan yang Allah nyatakan bagi kita. Tuhan telah memberikan kita mulut untuk memuji namanya, serta mengungkapkan doa kepadanya. Namun tanpa sadar, mulut yang mengucapkan doa dan nyanyian kepada Tuhan adalah mulut yang sama kita pakai untuk melukai hati sesama. Seringkali kita menyebarkan berita bohong tentang sesama. Kata-kata kita seringkali kasar. Marilah dengan rendah hati mengaku dosa kepadanya dengan mengatakan, Tuhan, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, Tuhan, jika aku berbuat yang tak berkenan kepadamu, aku bercela, ampunilah. Kita nyanyikan, Tuhanku bila hati kawan. Ku bila
kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Kita diingatkan dari pembacaan kita Mazmur 97 ayat 11 dan 12. Di sana dikatakan, bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan pujilah namanya yang kudus. Sementara itu pun didedarkan, terpuji Engkau Allah Maha Besar. Terpuji Engkau Allah Maha Besar, karena Yesus telah bangkit dan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Puji Engkau yang telah memberi juru selamat manusia terangi-rangi. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Dimuliakanlah Anak Domba Kudus yang mengorbankan diri jadi penebus. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Berilah Tuhan kasih abadi-Mu, jiwa kami penuhi dengan api-Mu. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Ya, sementara pun beredar ada natura, kita akan nuangkan. Silakan. Silakan. Ya, Bapak Ibu, di sini ada natura untuk kita uangkan untuk pembangunan. Jadi kebetulan ini ada jeruk dan hari ini hujan dari pagi sampai sore hari ini cocok sekali karena saya dengar banyak yang batuk-batuk. Enak sekali ini untuk dirujak-rujak atau di apa. Ayo, mari kita uangkan. Angkat, mari. 100. 100 satu kali. 200. 200 satu kali. 200 dua kali. 200 3 kali.
Oh ya, terima kasih. Dikembalikan 100 tadi Ibu, 101 kali, 102 kali, 103 kali. Masih ada, ibu-ibu, bapak ibu masih ada. Mari, 200 1 kali, 202 kali, 203 kali. Nah, ada Lombok Katokon. Enak sekali ini. Mari kita angkat. Lombok Katokon. Siapa? 200 1 kali, 202 kali, 203 kali. Masih ada 1. Mari Bapak Ibu, masih ada 1. Terakhir ini. Terakhir. Siapa yang mau tawar? Mari Bapak Ibu. Oh, nataemo. 101 kali. 101 kali. 102 kali. 202 kali. 202 kali, 203 kali. Terima kasih. Kembali. Oh ya, kembali. 101 kali dari belakang. 101 kali, 102 kali, 103 kali. Demikianlah pengumuman acara kita pada malam hari ini. Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih atas persembahan Bapak Ibu untuk pembangunan gereja gedung pelayanan kita yang masih terus kita perbaiki. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita menyerahkan persembahan kita dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu dari anak-Mu yang Engkau telah selamatkan. Jadikanlah berkat persembahan syukur kami ini kepada sesama kami dan untuk pembangunan tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Betapa hatiku betapa hatiku
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan hati kita. Tuhan akan berbicara kepada kita. Apa yang Tuhan mau kita lakukan sebagai anak-anaknya, firman-Nya akan mengajarkan kepada kita malam ini. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami memuji memuliakan Engkau dalam persekutuan ibadah malam ini. Kami semua yang hadir saat ini Tuhan, kami merindukan kebenaran firman-Mu meneguhkan kami. Karena kami punya kerinduan ya Tuhan, bahwa kami mau hidup dan menjalani hidup karunia-Mu seperti yang Engkau inginkan. Karena itu satu-satunya firman-Mu akan menuntun dan mengarahkan kami. Terangi hati dan pikiran kami ya Allah Roh Kudus, supaya kami mampu memahami firman-Mu. Dan tidak hanya kami pahami, tidak hanya kami dengar, tidak hanya kami katakan, tetapi oleh kuasa Roh Kudus, setiap kami yang mendengarkan firman-Mu saat ini diperlengkapi untuk menjadi pelaku firman. Karena itu ya Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan memperdengarkan firman-Mu. Karuniakan kesehatan kekuatan, beri hikmat melalui kuasa Roh Kudus, sehingga hamba yang terbatas ini diperlengkapi untuk memperkatakan firman-Mu dengan benar. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Kisah Para Rasul pasal 16 ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-34. Firman Tuhan, Kepala Penjara Filipi. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan menderah mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa sulu, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya.
Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Amin. Firman Tuhan, Wahyu 22 ayat 12 sampai 21. Wahyu 22 ayat 12 sampai 21. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukan tinggal di luar. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah, dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah, dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera." Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Haleluya. Injil Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai 26. Injil Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai 26. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku,
agar mereka memandang kemuliaan-Ku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitakannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Amin. Resumanga puang tu kadami. Bapak Ibu Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Shalom. Hari ini kita merenungkan firman Tuhan dalam tuntunan tema kemuliaan Tuhan yang membawa sukacita. Kamalak birana puang matua umpabu utu kaparan nuan. Kemuliaan Tuhan yang membawa sukacita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, pepatah klasik yang masih kita ingat dan sering kita dengar yang mengatakan berani karena benar, takut karena salah. Berani karena benar, takut karena salah. Secara logika kita bisa berkata kenapa kita harus takut? Kalau yang kita lakukan dan yang kita katakan, yang kita perjuangkan itu adalah kebenaran, mengapa harus takut? Ukuran kita untuk mengatakan apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat, apa yang kita perjuangkan itu benar dan baik. Ukurannya adalah firman Tuhan. Kalau kita sudah melihat dari sudut pandang firman Tuhan, bahwa apa yang saya katakan, apa yang saya lakukan, apa yang saya perjuangkan ini adalah benar menurut Tuhan, maka itulah kebenaran yang sesungguhnya. Tapi kalau hanya dengan logika kita mengatakan ini benar menurut pertimbangan saya, menurut pengalaman saya, menurut kepintaran saya, kita bisa takut. Jangan-jangan aku mari aku sangat tongan tiapa. Tapi ketika kita sudah melihatnya dari sudut pandang firman Tuhan bahwa ini adalah kebenaran, buat apa takut? Sekalipun Bapak Ibu Saudara, orang mengatakan bahwa untuk memperjuangkan dan mengatakan apa yang benar itu menurut Tuhan memang tidak mudah. Sabak sengak-sengak mo ya totemo. Yan na apakadake di pogau. Bude solata. Ya. Tapi yan na apa melola di pogau. Dak semua orang ada di pihak kita. Tidak semua orang ada di pihak kita. Kaya apakadake di pogau. Tetapi dari sudut pandang iman kita mau melihat bahwa sesungguhnya kita bersyukur. Jika kita dimampukan dan boleh melakukan segala sesuatu dalam tuntunan kebenaran firman Tuhan. Yang menjadi masalah, kalau orang melakukan kejahatan, apakah dake napogau nasangai melo. Muito rabun-rabun mau matanna. Jelas duka panatiro kumua. Yang boko itu contoh saja. Tapi nako tanya aku. Muito taru-taru sampuri. Jelas bang panarangi kumua. Ninang ya kita ampok ada itu. Tapi nako tanya aku. Kalau orang melakukan kejahatan
kejahatan dan merasa tidak bersalah. Nyaman bang siya na sading taya na terganggu. Mami bang siya mamana. Tidak ada yang membebani pikirannya. Justru itu yang menjadi pertanyaan. Biasa kukua. Mbay din niya tahu. Mama asola dosana. Mama asola dosana. Ia tuh mama asola dosana adalah orang yang merasa bahwa tantara kuna salah tuh kupogok nina. Sekalipun sudah nyata-nyata seperti lagu tadi. Nang manasa bangamu ku mama paadi penan na tahu bangke penan na tahu rangi tu kadan naina. Mangkam pokada kadake tahu apa tangtongan mau tu na pokada. Tetapi dia merasa benar dan tidak pernah merasa salah. Saya laku mama adako tetap merasa benar. Ya mau toku sang atau kukua orang itu tidur nyenyak dalam dosa. Ya parah lu mah takut toh. Tapi kadang-kadang terbalik. Kita mau kita tumpogok melona, kita mau kita tumeng kasala, lako tuto dinai kasalan nanokam pagariki. Masih kita yang merasa tidak tenang. Seharusnya kita sudah tenang. Karena apa? Kita sudah merasa salah mo. Lenduk kadangku. Tak nasipat olaku pokada lako kamu ina toh. Salah mo olako kacirma. Lalu saya bergumul dengan itu dan saya merasa bersalah. Tak aku tenang kita aku mengkasala lako kacirma aku masalah mo teh. Ya piku matana ke mengkasala. Tapi kalau saya tetap enjoy, naporain arah kacirma ate era apa urusan? Itu yang jadi soal. Jadi ketika kita melakukan hal yang benar dalam ukuran Tuhan, jangan takut. Mengapa Paulus dan Silas ketika dalam terali besi, ketika dalam penjara, ketika didera, ketika dirantai, tidak takut sedikit pun? Tentu ada alasannya Bapak Ibu Saudara. Ada alasan yang sangat prinsip bagi Paulus dan Silas. Mengapa dia tidak takut? Mintu umo Pak Adi. Berada dalam terali besi bukan hal yang gampang. Tetapi Silas dan Paulus punya prinsip. Pertama, Paulus dan Silas tahu bahwa mereka menderita bukan karena melakukan kejahatan. Tak ada kumale boko, tak ada kumale ala bainena semonena tahu. Saya tidak mengingini, saya tidak jatuh dalam hukum ke-10. Mereka sungguh yakin, Paulus dan Silas yakin bahwa apa yang dia lakukan itu adalah benar karena perintah Tuhan. Karena itu sekalipun mereka harus menderita, sekalipun mereka harus sakit dalam terali besi sekalipun, dia tidak takut. Sekali lagi prinsipnya pertama, karena Paulus dan Silas tahu bahwa apa yang dia lakukan, apa yang dia ajarkan, apa yang dia katakan itu adalah benar menurut ukuran Tuhan. Karena dia memberitakan berita keselamatan. Yang kedua, mengapa Paulus dan Silas tidak takut? Mereka berdua sadar bahwa mereka itu adalah utusan Tuhan. Dia adalah utusan Tuhan. Bukankah Allah yang mengutus dan Roh Kudus yang menuntun Paulus dan Silas untuk pergi ke Filipi? Tuhan yang menyuruh. Roh Kudus yang menuntun mereka ke sana. Secara logika kita berpikir, napuang mato soy male. Pena masalah soy male itu. Mengapa mereka harus menderita di sana? Na ya tula male napogau. Susi mo tu napa aparentan napuang matua. Mereka harus memberitakan Injil, berita keselamatan. Ya tu na sangat tangata. Lan aku ya tangata lantai kumua. Seharusnya ya te Paulus sola Silas dalam suasana aman, tenang, tidak ada hambatan, tidak ada tantangan untuk melakukan tugas sebagai seorang utusan Tuhan. Tetapi yang terjadi tidak seperti itu. Tetapi apapun yang terjadi, Paulus dan Silas mengingat siapa mereka.
Dia adalah utusan Tuhan. Dalam Mazmur tadi dikatakan, Tuhan akan berpihak kepada orang-orang yang takut akan Dia. Tuhan akan menjaga nyawa orang-orang yang dikasihi. Paulus dan Silas mengaminkan itu, bahwa dia adalah utusan Tuhan. Sehingga sekalipun demikian yang terjadi, dia tetap mengingat bahwa kami adalah utusan Tuhan. Kalau dia sadar dan tahu bahwa dia adalah utusan Tuhan, ada keyakinan iman mereka berdua, bahwa kalau mereka adalah utusan Tuhan, dia diutus oleh Tuhan, dia pasti diperlengkapi oleh Tuhan, dan Tuhan pasti berada pada pihaknya. Lagu sekolah minggu katakan, kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Bapak ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mengapa Paulus dan Silas harus mengalami itu? Mengapa harus terjadi? Paulus dan Silas melihat, tidak melihat penderitaan itu sebagai sebuah hal yang membuat penyesalan bagi mereka. Tetapi Paulus dan Silas melihat bahwa ada rencana Allah yang akan diwujudkan melalui penderitaan yang mereka alami. Ada rencana Allah. Nah, ini yang jadi masalah Bapak Ibu Saudara-saudara, rekan-rekan pemuda sekalian. Ketika kita diperhadapkan pada sebuah tantangan kehidupan, ketika kita diperhadapkan pada sebuah masalah, ketika kita diperhadapkan pada sebuah persoalan, kita hanya melihat pada titik persoalannya saja. Kita hanya melihat masalahnya saja. Lalu kita merenungi diri. Matutuk siya nak malay mak gereja puang. Matutuk siya nampak bin persembahan. Matutuk siya nak melayani. Pirang tahun mau dipakai sebagai majelis gereja, pengurus OIG guru sekolah minggu. Kita hanya fokus melihat masalah. Lalu kita mengingat-ingat apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan. Seolah-olah kita merasa bahwa Tuhan, saya ndak pas untuk menerima hal seperti ini. Masa saya gagal Tuhan? Masa rumah tanggaku begini Tuhan? Masa anak-anakku begini siang malam saya doakan Tuhan? Saya didik mereka, saya ajar mereka, saya sudah berupaya jadi orang tua yang baik bagi mereka. Tapi mengapa begini yang terjadi Tuhan? Sehingga ujung-ujungnya, kalau kita sudah berhitung-hitung dengan Tuhan, ujung-ujungnya adalah mempersalahkan Tuhan. Tidak pantas saya menerima ini. Seolah-olah nako penantalan. Tanya aku tulan alami tipuang. Ya titi jo. Ya itu tahu ya tuh. Seolah-olah kita mau limpahkan bang iti rio. Tak emang main mak gereja puang o. Iti rio terkosik bang. Iti rio. Tanya aku. Masa aku? Karena apa Bapak Ibu Saudara? Kita hanya fokus untuk melihat masalah. Kita hanya fokus melihat masalah. Lalu membanding-bandingkan diri. Apa yang sudah kita perbuat untuk Tuhan. Yang kita lupa Bapak Ibu Saudara bahwa di balik dari apa yang terjadi ini, sesungguhnya ada hal yang Tuhan ingin nyatakan. Ada hal yang Tuhan ingin saya katakan. Ada hal yang ingin supaya saya katakan, saya perjuangkan, saya perlihatkan. Lebih dari itu kita mau kadang-kadang kita lupa. Bahwa melalui peristiwa yang menurut kita tidak pantas untuk kita, Tuhan mau jadikan Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai saksi. Kalau kita coba melihat jauh ke depan, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, kita tidak sampai pada tahap itu mempersalahkan Tuhan. Dengan menghitung-hitung jasa kepada Tuhan. Tetapi mari Bapak Ibu Saudara dan rekan-rekan pemuda yang saya kasihi.
Coba untuk melihat dari sudut pandang imanmu. Dari kacamata imanmu yang benar. Kalau saya bisa berbuat ini, bisa berbuat itu, bisa dipakai Tuhan melayani ini dan itu, syukuri. Kalau dalam masa mudamu engkau sudah bisa berbuat banyak. Bagi keluargamu, bagi gerejamu, bagi masyarakatmu, bagi orang banyak, syukuri. Bukan dipakai untuk menghitung-hitung jasa kepada Tuhan. Seolah-olah bahwa ketika kita sudah berjasa kepada Tuhan dalam tanda kutip, kita sudah tidak pantas untuk mengalami tantangan, hambatan, pergumulan dalam hidup. Lana kuo mau kita penantak mo, lama sanang mau aku puang. Apa ratu mi palaku tay kupabengan? Apa jokaleku kupabengan nasang? Karena kita tidak mampu melihat dari sudut pandang yang benar. Tetapi coba Bapak Ibu Saudara ketika kita mampu melihatnya itu. Dan ini hanya bisa Bapak Ibu Saudara oleh tuntunan Roh Kudus. Ini yang luar biasa Pak, saya lihat pada Paulus dan Silas. Sekalipun dalam terali besi, didera, dibelenggu, diapa. Dia tidak menyesal. Kenapa Tuhan bawa kami ke sini? Kenapa Tuhan suruh kami? Lalu Tuhan sendiri yang membuat kami menderita begini? Tidak. Karena dia mampu melihat jauh ke depan. Apa maksudmu Tuhan? Apa yang engkau mau Tuhan untuk kami katakan di sini, di Filipi? Sekalipun kami menjerit, sekalipun kami sakit, kehadiran kami tidak diterima oleh semua orang. Perkataan kami tidak dipahami, tidak diterima oleh sebagian orang. Tetapi di balik dari itu ada rencanamu yang indah. Yang engkau mau, yang Tuhan mau perlihatkan kepada orang-orang yang ada di Filipi. Ada sesuatu yang Tuhan mau katakan. Supaya yang ditinggikan dan diagungkan, dimuliakan hanya satu. Yaitu Tuhan. Paulus dan Silas melihat seperti sejauh itu rencana Allah di balik dari penderitaan yang mereka alami. Lalu apa yang terjadi? Paulus dan Silas dalam penjara, mereka tidak takut, tidak menyesal, tidak mempersalahkan Tuhan, tidak marah. Mereka punya cara tersendiri. Jelas dalam pembacaan. Punya cara tersendiri. Caranya ialah mereka memuji Tuhan dan berdoa. Memuji Tuhan dan berdoa. Sehingga orang-orang tahanan jadi heran. Oh, mapa adik kita nasi menani-nani tejo sok kepada masanang rakyat itu di petamen dek te. Kena kita tombo dituri batu, patel-tel tejo. Yan to ini to no kana seki na hel-hel titio. Nah tandai mo mapa adik kita nasi menani-nani. Tapi itulah cara Paulus dan Silas menyikapi apa yang terjadi karena dia mampu melihat ke depan dengan cara pandang yang benar. Tentang apa yang mereka alami. Sehingga sikap yang mereka perlihatkan pun mengherankan orang. Sikap yang tidak biasa dilakukan orang. Tetapi itulah sikap dan cara yang benar. Yang pantas dan harus dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Terlebih oleh utusan Tuhan. Mereka memuji Tuhan dan berdoa dalam ayat 25. Lalu apa yang terjadi? Ayat selanjutnya. Ada mujizat. Gempa bumi terjadi. Pintu penjara terbuka. Rantai yang mengikat Paulus dan Silas terbuka. Tahanan tidak lari. Padahal ada peluang. Termasuk Paulus dan Silas. Ada peluang. Kenapa enggak lari? Kanya memang mau dikampai itu mau kena denca mau tibuk kasih di jote. Ba jote na den melapu lame. Bukankah itu yang mereka tunggu? Bukankah itu yang mereka tunggu-tunggu kena den siamo kalau otok? Ku bisa mesisi. Kena lah bisa ku pasamai apa? Sirin tu kaleku. Ku bisa tasuk lamai te inannya te. Tetapi ketika gempa bumi dan pintu penjara terbuka, rantai yang mengikat mereka terbuka, mereka tidak lari. Kepala penjara, pembacaan kita. Melalui peristiwa itu. Tersungkur di depan Paulus dan berkata, apa yang harus kami lakukan supaya kami percaya, kami selamat. Melalui peristiwa yang Tuhan nyatakan itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kepala penjara itu sadar bahwa Paulus dan Silas ini bukanlah manusia biasa. Tetapi Paulus dan Silas ini adalah utusan Tuhan.
bukan manusia biasa. Dia adalah utusan Tuhan. Dia dipakai oleh Tuhan. Ada rencana dan maksud Tuhan yang dia mau katakan. Melalui peristiwa yang Tuhan buat, baru kepala penjara itu sadar. Oh, ternyata Paulus dan Silas ini bukan manusia biasa. Dia adalah utusan Tuhan. Karena dia adalah utusan Tuhan, maka Tuhan menyatakan perkara luar biasa untuk menyelamatkan supaya rencana Tuhan itu tercapai. Jawab mereka ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Percayalah. Saat itu kepala penjara dan seisi rumahnya percaya dan dibaptis. Mereka percaya apa yang dikatakan. Lalu mereka memberi diri untuk dibaptis. Seisi rumah mereka percaya kepada Yesus. Dalam Mazmur tadi dikatakan Tuhan menjaga nyawa orang-orang yang dikasihi. Dan Tuhan sendirilah dalam Mazmur 97 tadi. Supaya saya tidak salah mengutip ayat. Mazmur 97 ayat 10. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihi. Akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Betul. Paulus dan Silas terjaga, terlindungi, aman dari serangan orang-orang fasik. Orang-orang yang menentang Tuhan. Ketika mereka menentang Paulus dan Silas. Kalau kebenaran Bapak Ibu Saudara. Kalau pesan firman Tuhan yang mau disampaikan. Perintah Tuhan yang mau disampaikan. Kebenaran yang mau dikatakan. Sekalipun nyawa kita terancam. Kita pasti diselamatkan oleh Tuhan. Pemazmur mengaminkan itu. Walaupun nyawa kita terancam. Tidak ada lagi tanda-tanda bahwa kita akan selamat dari bahaya itu, dari penderitaan itu, dari ancaman itu. Tetapi ingat, Tuhan akan menjaga nyawa orang-orang yang dikasihi. Sepanjang itu, Bapak Ibu Saudara dan saya, apa yang kita perjuangkan, apa yang kita katakan itu adalah kebenaran. Dari firman ini, kita belajar dua hal. Pertama, rancangan Tuhan itu, rancangan Tuhan indah. Tetapi kadang-kadang harus melalui proses. Rancangan Tuhan indah. Yeremia 29 katakan, rancangan Tuhan adalah masa depan yang indah dan masa depan yang penuh harapan. Indah harapan kita. Hidup seperti itu. Tetapi kadang-kadang untuk mencapai itu Bapak Ibu Saudara dan saya, Tuhan memproses kita. Dan berbagai cara Tuhan bisa memproses kita. Bisa Tuhan memproses kita jadi orang gagal. Gagal dalam segala hal. Bisa juga orang memproses kita melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan bisa memproses kita melalui tantangan, melalui hambatan. Begitu banyak godaan, begitu banyak masalah yang diperhadapkan kepada kita. Tapi ingat, rancangan Tuhan, rencana Tuhan tidak dapat digagalkan oleh apapun dan oleh siapapun. Amin. Sekali lagi, rancangan Tuhan tidak dapat digagalkan oleh apapun dan oleh siapapun. Tetapi kita juga harus melalui proses-proses yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Proses itulah yang akan membuktikan kualitas iman Bapak Ibu Saudara dan saya. Supaya kita tidak memiliki iman kanak-kanak. Iman kanak-kanak itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ya beriman ketika suasana hidup nyaman, kata anak muda.
Semuanya apa yang diminta, apa yang diharapkan ada. Itu iman anak-anak. Bersyukur ketika senang, ketika lulus, ketika bahagia, ketika naik pangkat, ketika usaha diberkati Tuhan, ketika rumah tangga diberkati Tuhan. Siapa sih yang tidak senang? Siapa sih yang tidak bangga? Semua kita bangga. Tapi kalau kita hanya beriman pada kondisi seperti itu pada saat kehidupan kita nyaman-nyaman saja. Itu iman kanak-kanak. Tapi yang Tuhan cari Bapak Ibu Saudara adalah iman yang berkualitas. Iman yang berkualitas itu seperti apa? Paulus dan Silas sudah perlihatkan. Bukankah Yesus sendiri sudah memberikan teladan? Seperti dalam Yohanes tadi. Bagaimana Yesus meneladankan itu. Sakit. Bahkan sampai mati sekalipun. Tetap taat dan setia. Bagaimana sih iman yang berkualitas itu? Iman yang berkualitas itu. Ketika kita dimampukan untuk melewati masa-masa sulit. Bahkan masa-masa tersulit dalam hidup kita. Orang tua, anak-anak muda. Ketika kita dimampukan oleh Tuhan untuk menghadapi dan melewati masa-masa sulit dalam hidup kita. Dan dalam menjalani masa-masa sulit itu, iman kita tidak goyah. Kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita tidak mau beralih kepada siapapun apapun orang katakan. Kita hanya mengatakan saya percaya, saya hanya tahu satu Tuhan. Tuhanku yang hebat, Tuhanku yang luar biasa, Tuhanku yang dahsyat. Kita tidak meninggalkan Tuhan. Dan iman yang berkualitas itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita menghadapi masa-masa sulit dan kita tidak mempersalahkan Tuhan dan tidak menghitung jasa di hadapan Tuhan. Itulah iman yang berkualitas. Paulus dan Silas sakit tetapi tidak mempersalahkan Tuhan. Ini yang Tuhan mau cari pada diri saya. Pada diri anak-anak muda sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Kemanina putus mengari pacarna. Ondok no kamu malema akuliah no kamu malema sekolah no kamu lanjut. Lambang mo kamarana kurung kalena saya laku teh tanda di mana rimbanya. Mani abari to. Na usah basaki dami saadan. Ya buah anak tuh. Mani abari to na putus. Susi to tamu na latuo ke. Ya tapi namanya anak muda toh. Yang pernah putus cinta kan tahu toh bagaimana sakitnya. Ya. Kalau hal begitu kita sudah tidak mampu hadapi, mempersalahkan Tuhan. Tuhan, saya sudah berdoa supaya ya saya bisa satu dengan orang yang saya kasih ini, tapi kenapa Tuhan pisahkan kan? Si reke-reke mau ke ipuang mata toh. Pasalah mau ke ipuang mata toh. Kenapa Tuhan kami tidak bahagia dalam rumah tangga kami? Kami sama-sama berdoa bangun pagi tidak pernah tidak ada. Tapi kok begini? Kita mempersalahkan Tuhan. Itu sekali lagi iman kanak-kanak. Tetapi sekali lagi yang Tuhan mau Bapak Ibu Saudara miliki. Bukan sekedar punya harta. Bukan sekedar memiliki apa yang kita mau. Tetapi yang terutama dan utama dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya adalah milikilah iman yang berkualitas. Apapun tantangannya, apapun masalahnya, apapun yang diperhadapkan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara tetap tegar ibarat batu karang. Tidak mempersalahkan Tuhan dan tidak mempersalahkan siapa-siapa. Yang terakhir, yang kedua. Ketika Bapak Ibu Saudara-saudara memiliki iman yang berkualitas. Maka saudara-saudara Bapak Ibu akan mampu melihat jauh ke depan rencana Tuhan. Dan mampu menerima proses yang Tuhan lakukan untuk mencapai apa yang diharapkan. Melihat rencana Tuhan. Mampu melewati proses demi proses. Untuk melihat dengan mata kepala. Dan pada akhirnya mengatakan, Tuhan sungguh indah rencanamu. Tetapi tidak hanya semudah mengatakan begitu indah rencanamu Tuhan. Mampukah Bapak Ibu Saudara dan saya melewati proses-proses itu yang diizinkan oleh Tuhan. Sehingga ketika Bapak Ibu Saudara memiliki iman yang berkualitas. Proses itu dijalani. Sehingga pada akhirnya Bapak Ibu Saudara dan saya mengatakan, Tuhan sungguh indah rencanamu bagiku. Tuhan sungguh indah rencanamu bagi keluargaku. Tuhan sungguh indah rencanamu bagi anak-anakku. Tuhan sungguh indah rencanamu bagi gerejamu. Tuhan sungguh indah rencanamu bagi negara. Kita akan mengatakan seperti itu.
jika kita mampu untuk melewati proses-proses pendewasaan iman dalam hidup kita melalui tantangan. Kita mampu menjalani ini, kita mampu melewati, kita mampu dan pada akhirnya melihat sekali lagi mengatakan sungguh indah rencanamu Tuhan. Roh Kudus pasti menuntun dan memperlengkapi kita melewati proses-proses menjadikan kita orang yang memiliki iman yang berkualitas. Sehingga semua kita yang mendengarkan firman Tuhan, semua kita yang mengaminkan firman Tuhan hari ini akan mengatakan Tuhan sungguh indah rencanamu. Terpujilah Tuhan. Amin. Oleh tuntunan Roh Kudus Bapak Ibu Saudara dan saya akan diperlengkapi untuk memiliki iman yang berkualitas. Sehingga melewati masa-masa sulit, masa-masa yang penuh dengan pergumulan, kita tetap beriman untuk melihat dan mengatakan sungguh indah rencana Tuhan. Amin. Yang membawa sukacita karena tak berkesudahan kasih sayang Bapa, ku menada tanganku bagai anak-anakmu. Paduan suara akan menyanyikan Cukupkah Aku Bernyanyi. Jadi ayat 1.
Semoga kita yang mendengarkannya boleh memahami pesan dari pujian itu. Tuhan memberkati paduan suara kelompok 1 untuk tetap memberitakan firman Tuhan melalui pujian. Kita akan berdoa syafaat, berdoa bagi warga jemaat yang sakit. Opa Dea, Nenek Wandi, Ibu Yuliana Palamba, Ibu Emita Lesang, Ibu Katrina Limbo, Oma Deven, Ibu Marta Rura Bangalino, Bapak Yohanes Limbong, Bapak Libertino Verdik Panggua, Saudara Desi, Liora Pali, Bapak Yohardi Tangketiku, Bapak Simon Pamean, Bapak Yulianus Palamba, anak kekasih Harvey Frans Masiku. Berdoa bagi warga jemaat yang berulang tahun, berdoa bagi anggota jemaat yang tidak mampu lagi ke gereja atau lansia, berdoa untuk pelayanan 1 minggu ke depan, berdoa untuk rencana pemberkatan perkawinan Saudara Yusuf Grama Rante Tondok dengan Saudari Nadia Yesika Tangke pada tanggal 10 Juni, berdoa untuk rencana pernikahan Adriani Fitri dengan Saudara Jacqueline Dwiki Saputra tanggal 14 Juni. Berdoa bagi warga jemaat dalam keberadaan masing-masing, berdoa untuk penyelesaian gedung Bunga Lalan, berdoa untuk pemerintah. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Tuhan, kami menaikkan syafaat kami kepadamu, berkenanlah Tuhan mendengarkan kami, berkenanlah Tuhan menjawab kami seturut kehendak-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan, mengokohkan iman kami. Roh Kudus memampukan kami menjadi pelaku firman. Bapa, kami berdoa bagi warga jemaat yang sakit. Tuhan, kami mohon Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan dengan cara Tuhan sendiri. Segala upaya para medis, para dokter dan keluarga, mari Tuhan Engkau berkati. Bapa, kami berdoa bagi warga jemaat yang berulang tahun. Tuhan, sempurnakanlah sukacita mereka, perlengkapi mereka dengan hikmat menjalani hidup karunia-Mu, perlengkapi mereka dengan berkat yang mereka butuhkan, sehingga sukacita menjadi bahagian menjalani hidup ke depan. Bapa, kami berdoa bagi orang tua kami yang sudah lanjut usia. Tuhan menilik keberadaan mereka di rumah masing-masing. Semoga mereka tetap kuat dalam iman dan mereka tetap mengalami kasih sayang dari keluarga yang merawat mereka siang malam. Bapa, kami berdoa untuk pelayanan majelis gereja, pengurus OIG, pengerja gereja 1 minggu ke depan. Mari Tuhan perlengkapi dengan kesehatan kekuatan. Mari Tuhan perlengkapi dengan hikmat daripada-Mu. Sehingga pelayanan yang dilakukan adalah pelayanan yang berkenan bagi Tuhan. Kami berdoa untuk rencana pemberkatan perkawinan keempat saudara kami. Mari Tuhan Engkau persiapkan hati mereka untuk menghadap Engkau. Berkati segala persiapannya. Berkati segenap rumpun keluarga. Berkati segenap majelis gereja jemaat Rantepao yang mempersiapkan diri untuk pelayanan. Bapa, kami berdoa bagi warga jemaat dalam segala keberadaan masing-masing. Mari Tuhan berkati rumah tangga mereka. Mari Tuhan Engkau berkati usaha dan pekerjaan yang mereka lakukan. Mari Tuhan Engkau memberkati anak-anak saudara-saudara kami dalam pendidikannya. Mari Tuhan Engkau berkati anak-anak kami dalam masa-masa pertumbuhan. Bapa, kami berdoa untuk panitia pembangunan dalam rangka penyelesaian gedung Bunga Lalan. Segala yang dibutuhkan Tuhan Engkau perlengkapi. Sehingga apa yang mereka sedang usahakan, apa yang mereka lakukan untuk penyelesaiannya, Tuhan, kami percaya Engkau mempercukupkannya. Bapa, kami berdoa untuk pemerintah, untuk TNI Polri, untuk para dokter, tenaga medis, guru, petani, buruh, pedagang, wira swasta dan semua yang mengerjakan usaha setiap saat. Mari Tuhan Engkau perlengkapi dengan hikmat, perlengkapi dengan kesehatan kekuatan daripada-Mu. Ya Tuhan, segenap warga jemaat Rantepao ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami menyerahkannya, kiranya Tuhan menjaga, melindungi, memberkati mereka siang malam. Sehingga mereka senantiasa menata hidup dalam takut akan Tuhan. Harapan-harapan mereka dikabulkan oleh Tuhan. Segala rencana-rencana mereka ke depan, Tuhan buka jalan untuk menggapai semuanya itu. Sehingga dari waktu ke waktu kami menjalani hidup dalam penghayatan iman yang benar. Ya Bapa di sorga, berkati semua kami yang mengambil bahagian pada hari ini. Biarlah pelayanan kami berkenan kepada Tuhan. Ya Bapa di sorga, jikalau ibadah ini selesai, masing-masing kami kembali ke rumah masing-masing.
jauh dan dekat, Tuhan lindungi berkati kami. Oleh pertolongan Tuhan, kami semua tiba dengan selamat dan sehat, melanjutkan kehidupan karunia Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa bagi paduan suara kelompok pelayanan 1 yang Tuhan izinkan memberitakan firman-Mu melalui pujian malam ini. Biarlah Tuhan memberkati seluruh anggota paduan suara. Berikan semangat sukacita memberitakan firman-Mu dimanapun dan kapanpun melalui puji-pujian. Ya Bapa di sorga, kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Dan Engkau mendengarkan setiap doa kami. Kami berdoa di dalam satu nama Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, mari berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Amin. Berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, pergilah dan pujilah Tuhan dalam seluruh hidupmu, serta berdoalah senantiasa. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sebelum kita menyanyikan nyanyian syukur kita, mewakili anggota jemaat dan seluruh majelis bersyukur kepada Tuhan atas pelayanan yang telah disampaikan oleh Pendeta Sarah Sambipairi. Kami doakan kiranya dalam tugas dan pelayanan di mana jemaat ditempatkan, di situ juga selalu tumbuh dalam pelayanan dan kasih. Terima kasih surga, itulah kekuatan jiwa kami. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan
Demikian ibadah kita. Mari kita pulang dengan damai sejahtera. Selamat malam, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. High.